Jumpa lagi di podcast Seru Rumpi, itu bersama saya Arya Stawa. Dan kembali dengan tamu ngobrol saya, ada Ratna Paramita. Halo. Ya, Ratna Paramita, seorang psikolog ya. Dan kali ini obrolan kami ingin membahas tentang kecerdasan emosional dan juga kecerdasan intelijensi. Bedanya apa sih, begitu ya. Dan kenapa saya tertarik dengan topik ini? Karena saya pernah membaca bahwa ini dari seorang pakar bisnis, pebisnis begitu, dan juga praktisi ahli keuangan dia mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu pengaruhnya lebih besar ketimbang dengan kecerdasan intelijensi seseorang dalam pencapaian kesuksesannya dalam kehidupan seperti itu. Artinya dengan kecerdasan emosional yang baik, seseorang itu bisa sukses dalam berkeluarga, misalkan dalam kehidupan berkeluarga, kemudian karir, juga dalam hal terkait dengan pengembangan dirinya ke depannya. Nah, ini menjadi menarik nih ya, karena setiap orang juga pasti ingin mewujudkan atau sukses dalam berbagai bidang kehidupannya seperti itu. Nah, kira-kira gimana tuh, Nat? Sebelum kita mengarah ke apa yang tadi Bri Arya sampaikan gitu ya, kita perlu tahu dulu apa sih kecerdasan emosional itu dan apa sih kecerdasan intelijensi itu gitu ya. Kecerdasan intelijensi itu terkait dengan materi gitu, bagaimana kita intelijensi kita, bagaimana kita memecahkan persoalan-persoalan dalam artian kayak matematika, persoalan yang teoritis lah kita. Sedangkan untuk kecerdasan emosional itu terkait dengan bagaimana kita merasakan emosi, bagaimana kita berperilaku di lingkungan kita, bagaimana kita memahami situasi, bagaimana kita tahu perasaan kita, berempati terhadap orang lain. Itu adalah perbedaan dari kecerdasan emosional dan kecerdasan intelijensi. Lalu tadi pernyataannya Bri Arya bahwa kenapa itu penting gitu, bahwa ada pernyataan bahwa lebih penting itu tuh si kecerdasan pengaruhnya pengaruhnya adalah kecerdasan emosional dibandingkan kecerdasan intelijensi, karena akankah lebih baik mereka berada pada sesuatu yang seimbang, di mana orang dengan intelijensi yang bagus didukung juga dengan kecerdasan emosional yang bagus gitu. Tapi memang perlu sekali nih beberapa orang gitu ya mengembangkan kecerdasan emosional tersebut, karena pada nyatanya gitu di kehidupan kita, di pekerjaan, di karir, rumah tangga, kehidupan kita sehari-hari itu kecerdasan emosional ini yang berperan penting. Karena apa? Kayak melibatkan negosiasi. Kayak kalau kita ambil contohnya di pekerjaan gitu ya. Di pekerjaan kan kita bekerja secara tim, terlibat dengan negosiasi, bagaimana mengajukan pendapat, bagaimana kita berargumen ketika kita tidak menyukai pendapat dari lawan bicara kita gitu kan. Nah, di situ proses kecerdasan emosional itu bekerja gitu, sehingga tidak hanya pintar aja nih, tapi mampu paham situasi gitu. Ibaratnya kayak kalau kita di lingkungan sehari-hari gitu ya, kok kayaknya aku nggak setuju ya sama pendapat orang itu gitu. Tapi kita kan tidak langsung kamu salah nih misalkan gitu kan, tidak seperti itu. Kita tahu nih kapan waktu kita untuk bisa menyampaikan pendapat kita. Nah, itu kecerdasan emosional tuh di situ berperannya. Sehingga kalau ada pernyataan, ada anggapan bahwa kecerdasan emosional itu menentukan tingkat kesuksesan orang, bisa jadi, tapi memang perlu didukung juga dengan kecerdasan emosional sehingga kecerdasan intelijensi, mohon maaf. Nah, jadi biar lebih seimbang gitu. Oke. Tadi bicara negosiasi, Ratna jelaskan bahwa mungkin dia sudah tahu kesalahan dari partnernya gitu ya, rekan kerjanya, lawan gitu. bicaranya, tetapi ketika dia tidak tahu timingnya, situasinya, kemudian juga menjelaskan seperti apa, itu kan menjadi hal yang buruk dong. Betul. Apalagi kalau misalnya ketika kita adu argumen gitu ya, kita menyampaikan langsung dengan cara frontal. Akhirnya yang kita dapatkan apa, bahwa kesan tidak baik dalam diri dia. Dia ini sekali sarkas sekali ya orangnya, dalam artian kayak kok sinis sekali dalam menyampaikan pendapatnya gitu. Dan akhirnya kan tidak baik di lingkungannya. Bisa ambil contoh, kita melihat bahwa beberapa teman kita mungkin ya yang mungkin dia secara akademik pintar, juara kelas terus, bintang kelas terus gitu ya, tapi kok di lingkungan sehari-hari kayak sulit sekali bergaul dengan teman-temannya. Bahkan cenderung ada istilah kutu buku gitu kan, yang untuk orang-orang pintar itu, karena mereka hanya berpaku pada buku-buku belajar gitu, sedangkan sulit untuk bersosialisasi. Nah, ini salah satu contoh nyatanya nih bahwa kecerdasan emosional itu penting loh. Ketika seorang tidak punya kecerdasan emosional yang baik gitu, jadi dia sulit untuk bersosialisasi di lingkungan, sehingga kayak anggapan-anggapan seperti itu muncul, kayak kutu buku lah, kayak pemalu lah, dan segala macamnya, sehingga kayak mudah dibully akhirnya gitu kan, bisa mengarah ke sana kemana-mana intinya ketika kita tidak punya kecerdasan emosional yang baik. Oke.
Dan ini juga kalau bicara tadi kutu buku segala macam, ini masalah stigma ya, karena itu tadi, karena dia susah bergaul, lebih banyak buku misalkan seperti itu. Tapi sebetulnya dalam artian pengaruh, artinya kecerdasan emosional ini kan salah satunya tadi Ratna bilang bahwa terkait dengan emosional berarti otomatis motivasi diri ya. Betul. Motivasi diri, kemudian juga lebih ke, karena tadi ada ke timing, berarti kepekaan situasi. Iya. Membaca situasi. Betul. Apa sih saya harus seperti apa sih bersikap terhadap lingkungan saya, berarti adaptasi lagi begitu. Betul. Kan. Nah, ini kan mempengaruhi ketika dalam hal dari sekolah SMP ke SMA, tentu lingkungannya baru lagi. Betul. Itu katakan dari sekolah. Lingkungan bekerja juga begitu. Sudah bekerja di perusahaan A, pindah lagi ke B, ini situasi yang baru. Nah, walaupun dia punya intelijensi yang baik pada saat dia diterima begitu, bisa jadi akan kesulitan kan kalau kecerdasan emosionalnya nggak bagus. Betul, apalagi tidak terlatih gitu dengan kecerdasan emosional. Betul, karena kecerdasan emosional juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang tangguh gitu. Dalam artian ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan kegagalan, contohnya kegagalan ya. Ketika tidak semua orang dianugerahi dengan intelijensi yang baik gitu. Dalam artian kayak mungkin beberapa orang perlu berjuang terus. Nah, di sini kecerdasan emosional itu bekerja gitu. Kita merasa gagal lalu kemudian bangkit lagi, sehingga kita tidak mudah untuk menyerah. Jadi proses untuk menjadi tangguhnya itu ada ketika orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosional yang bagus itu dia mampu terus gagal lagi, coba lagi, betul gitu ya? Memotivasi diri lagi. Dan proses adaptasi itu tadi juga ketika dihadapkan pada situasi adaptasi itu kan kurang lebih kita butuh sebulan mungkin. Ada beberapa yang cepat seminggu aja udah bisa beradaptasi gitu. Bagi orang-orang yang tidak punya kecerdasan emosional yang baik, mungkin akan sulit untuk menempatkan, aku harus apa nih di tempat yang baru ya. Mungkin dia akan memilih untuk diam aja karena tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin orang-orang baru akan berkenalan, akan memahami, oh nih ini atasan aku nih, ini teman aku, ini teman kerja aku harus memulai berbicara apa, basa-basi. Simpelnya kayak basa-basi kita di kehidupan sehari-hari, kayak sekedar nanya, asalnya dari mana gitu. Mungkin untuk orang-orang yang punya pintar tuh buat apa nanya kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya di situ kita membangun sosialisasi benar dari kayak ngobrol-ngobrol santai, akhirnya memulai kedekatan dan akhirnya sosialisasi itu terbentuk gitu. Dan itu sangat terasa sekali ketika misalkan gitu ya, dari pengalaman saya sendiri, kalau punya rekanan seperti itu cenderung ya kita akan harus seperti apa ya, saya harus berhubungan dengan dia ya. Mungkin seperti itu ya. Orang kalau kacamata orang yang istilahnya saya senang bergaul begitu ya, jadi harus seperti apa ya, saya dengar dia orangnya pintar segala macamnya, tapi kok diam atau mungkin walaupun dia istilahnya ngomong hanya seperlunya, ketika dicari kok kayak mungkin agak susah, mungkin seperti itu ya. Mungkin ini ya, ini dari pengalaman sendiri. Harus seperti apa sehingga ya udah saya ganti yang lain, atau mungkin seperti apa, atau mungkin Nana punya contoh yang lain. Jadi misalkan dalam lingkungan kita ada orang-orang yang sulit seperti itu gitu ya. Mungkin dia yang apa namanya, kita melatih untuk gini, dilatih dalam artian kayak kecerdasan emosional itu perlu dilatih. Tidak semerta-merta kayak ada terus ya udah gitu. Seperti kalau intelijensi kan bagaimana cara menambahkan informasi dengan membaca buku misalkan gitu ya. Kalau kecerdasan emosional bagaimana cara mengembangkannya kan kita. Dengan cara apa? Bersosialisasi, berkomunikasi, terlibat dengan orang lain. Karena proses kecerdasan emosional itu tidak hanya melulu tentang diri sendiri, tapi ada proses yang terjadi dengan mengenali diri. Aku tuh sukanya apa ya? Aku tuh ini perasaan apa yang terjadi dalam diriku ya. Nah, seperti itu proses-proses yang harus dialami untuk kecerdasan emosional. Gitu. Kalau intelijensi kan jelas ya, baca buku hafal ininya mengerti, tapi kan bagaimana cara mengolah yang ada di buku ini loh supaya mudah dipahami orang lain. Nah, itu juga salah satu contoh cara penyampaiannya begitu. Betul, cara penyampaiannya. Balik lagi ke komunikasi skillnya gitu. Artinya kecerdasan emosional akan berpengaruh pada, kalau dilihat nih ya, lebih ke soft skill ya. Betul, soft skill. Ya soft saling beririsan mungkin ya. Iya, saling beririsan. Atau kalau di istilahnya misalkan kalau tadi contohnya anak sekolah di bidang non akademik. Betul, kayak ekstrakurikuler gitu kan. Kalau misalkan anak kuliahan tuh biasanya organisasi gitu atau kepanitiaan apa, di situ dilatih gitu. Karena kan kita lihat kayak di universitas saja pasti kan tidak hanya dituntut untuk ininya aja, akademisnya aja, tapi kalau bisa nih soft skillnya juga terbentuk nih, sehingga ada pelatihan public speaking, nah banyaknya kayak team building, nah itu tuh sebenarnya apa sih yang mau dilatih? Kecerdasan emosional gitu.
bagaimana kita dihadapkan pada situasi teamwork itu tadi, tenggang rasanya bagaimana, berempati itu bagaimana, di situ dilatihnya gitu. Sehingga banyak sekali program-program untuk melatih kecerdasan emosi itu. Nah kalau begitu sebetulnya ini kan bicara tadi, kalau tadi bicara jenjang karir ya, jenjang karir dalam di pekerjaan begitu, itu kan artinya orang dewasa pun butuh untuk melatih begitu ya. Betul. Karena saya rasa setiap orang kan punya problem yang selalu akan ada setiap harinya, dan dia butuh kecerdasan emosional yang baik sehingga karirnya juga bagus kan. Dalam pekerjaan seperti itu, apakah dia aktif atau tidaknya itu kan lagi-lagi kecerdasan emosionalnya. Kemudian ketika ada klien marah, bagaimana dia harus menanggapi, apakah harus dilawan dengan kemarahan juga? Iya betul, bagaimana kayak menjaga tetap pada hubungannya, begitu kan, itu kecerdasan emosional yang main ya. Walaupun dia tahu klien ini sebenarnya keliru secara intelijensi, dia udah salah, tapi kalau salah menyampaikan, menanggapinya, ya sudah, hubungan bisnisnya putus, istilahnya seperti itu kalau di karir ya. Itu bagaimana pengaruh kecerdasan emosional. Betul. Nah, kalau demikian sebenarnya kecerdasan emosional ini sejak kapan sih mulai dilatih? Apakah itu kan kondisinya orang dewasa nih melatih? Betul. Sebenarnya sejak dini pun bisa dilatih. Dalam artian kayak misalkan usia anak 2 tahun lah kita katakan, 1 tahun kan mungkin masih fase dia mengenal dari sensori gitu ya. Kalau misalkan 2 tahun ketika dia sudah mulai bisa berjalan, bisa makan sendiri dan segala macamnya, itu bisa dimulai dengan bermain secara mandiri. Kita kan melatih kemandirian juga dengan kecerdasan emosional, salah satu contohnya kita bermain mandiri atau mengambil keputusan. Dalam artian gini, mau makan apa hari ini gitu, dikasih pilihan 2, tidak dipilihkan tapi dia yang biarkan memilih. Pilihan-pilihan sederhana seperti itu ketika anak kecil sudah dibiasakan untuk memilih dengan mengambil keputusannya dia sendiri, kan itu akan berguna ke depannya. Karena kita tahu sendiri kan, semakin dewasa tuh akan banyak keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Dan itu dengan banyak pertimbangan gitu. Kalau kita terbiasa diambilkan keputusan orang lain, jadi kita tidak terlatih gitu kan. Manja betul, kalau kita istilah yang kita sering kenal gitu. Sehingga dari kecil kita kasih pilihan, mau belajar apa main dulu gitu. Kalau belajar dulu, habis itu baru main. Nah, simpel hal-hal seperti itu bisa dikasih pilihan sederhana, atau bermain yang melibatkan organisasi, dalam artian bermain bersama-sama dengan anggota keluarga atau dengan kakak adiknya di rumah atau dengan teman-teman di lingkungannya. Nah, itu di situ kita belajar menang kalah. Nah, seperti itu kan kita perlu diajarkan anak-anak menerima kekalahan misalkan saat bermain begitu ya. Dengan teman bahwa tidak selalu menang, bahwa ada kalah nih gitu. Bahwa kita juga perlu mengajarkan anak-anak bahwa tidak selamanya hal yang menyenangkan terjadi, tapi ada juga hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi. Di situ kita harus melatih kecerdasan emosional anak. Kalau hal yang menyenangkan tidak terjadi, kamu harus apa nih gitu. Meminta pertolongan kah, atau mencoba lagi kah, atau menyerahkan gitu, seperti itu. Poinnya kalau saya lihat dari situ bahwa kedewasaan seseorang begitu dari anak, ya bukan hanya usia ya, kedewasaan dalam menghadapi situasi itu berkaitan dengan kecerdasan emosional ya, lebih tepatnya di situ ya poinnya. Nah kalau memang demikian, tadi dengan bermain, dilibatkan dia dengan temannya segala macam, dikasih pilihan-pilihan ini bisa melatih kecerdasan emosional. Nah ini sekarang kan pandemi ya, sulit ya. Ya, ini kan kalau bicara sosial, bicara kepekaan sosial, kalau tadi kita bahas contoh-contoh tadi, sekarang pandemi nih. Betul. Orang katakanlah seperti kawan saya kemarin, dia juga merasa baru saja anaknya menginjak di sekolah dasar, katakan begitu, langsung online. Kalau misalnya kita ambil contoh misalkan anak-anak ya, kan akan sulit sekali bersosialisasi di masa pandemi seperti ini. Tapi kan dia punya orang tua. Di situ bentuk sosialisasinya bisa di situ. Jadi tidak perlu harus dengan orang lain, orang terdekat saja gitu. Di situ bersosialisasi bagaimana sih cara minta tolong ke orang tua, mengucapkan terima kasih, maaf misalkan dengan membuat seperti itu. Kak mau sesuatu, ibu bisa minta tolong ambilkan. Nah, itu kan kecerdasan emosi. Dalam artian kayak kita mau ngambil sesuatu, bu ambilin gitu kan bisa kan. Cuma kan dengan kata tolong kan akan lebih enak penyampaiannya. Dengan bermain bergiliran dengan orang tua gitu, itu kan bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi jangan menyalahkan pandemik jadi anak kurang sosialisasi segala macam. Semua bisa diolah gitu dengan kreativitas. Salah satu kreativitas itu salah satu kecerdasan emosional juga, kayak ketika orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik gitu ya, mungkin akan merasa bahwa stuck aja di rumah gitu, kayak merasa terpenjara gara-gara pandemi itu. Padahal sebenarnya gitu ya. Betul, akhirnya merasa bahwa nggak berkutik, tidak berkembang. Padahal kan tidak bisa menjadikan alasan juga bahwa kita bisa berkembang dengan cara kita, dengan kreativitas kita gitu.
gitu. Sangat berpengaruh tadi kalau bukannya dewasa tapi juga dalam tahap kreativitas. Betul. Oke, lalu apa dampaknya nih Nak? Ketika orang misalkan ini ya, mungkin kita kadang-kadang nih, mungkin juga jadi budaya kita sendiri gitu ya, buat podcast ya. Ketika melihat seseorang dari intelijensinya bagus, prestasi akademiknya bagus dari sekolah, kemudian dari kita udah ngeliat track record seperti itu, kadang-kadang kejebakan rasa, karena saya udah punya anak nih ya, baby sama ke depannya, wah anak saya pintar, bangga kan segala macamnya, tapi kita tidak menyadari bahwa anak ini susah bergaul karena atau punya kebiasaan yang buruk karena kecerdasan emosionalnya kurang gitu, nggak peka atau gitu seperti itu. Dampaknya apa sih ke depannya kalau tidak dilatih sejak dini gitu ya? Karena kita perlu tahu bahwa setiap tahap perkembangan itu selalu melibatkan perkembangan emosional, perkembangan sosial, tidak hanya kognitif kita. Sehingga ketika seseorang ini tidak kecerdasan emosional tidak dilatih sejak dini gitu, bisa mengalami regresi, dalam artian kayak pemunduran kembali perkembangan gitu. Jadi mungkin seharusnya dia usia 20 tahun tapi kok kelakuannya kayak anak 12 tahun nih. Childish ya? Iya. Itu karena apa? Kecerdasan emosionalnya tidak dibentuk dengan baik gitu. Atau contoh lainnya adalah misalkan ketika sudah dewasa dilibatkan pada dua keputusan harus kerja atau kuliah, padahal kan dia yang akan menjalani, bingung harus apa. Minta dipilihkan oleh orang tuanya atau orang terdekatnya gitu. Ketika dia salah pilih, ini gara-gara ini nih gitu. Jadi menyalahkan orang lain. Padahal kan sebenarnya kamu loh yang menjalani, kamu yang tahu harusnya, kamu mampunya di mana. Nah, seperti itu. Atau contoh lainnya misalkan banyak kita tahu, mungkin dia punya pengalaman sendiri juga ya terkait itu kayak ketika orang pintar tapi tidak mampu bersosialisasi dengan baik gitu ya, jatuhnya apa? Orang nggak akan segan terhadap dia gitu, dalam artian kayak nggak usah dia sama dia soalnya orangnya sombong, katakan gitu ya. Itu kan sering sekali kita temui di masyarakat. Hal-hal seperti itu loh yang dampaknya ketika kita tidak punya kecerdasan emosional yang baik. Kayak hal yang sepele kayak ada orang tua lagi ngobrol berdua gitu. Ketika kita mau lewat kan kalau kita diajarkan dulu bahasa-bahasa gitu kan, permisi gitu, menundukkan kepala. Itu kan salah satu kecerdasan emosional, bahwa tata krama juga dilatih. Gitu. Itu menjadi bagian dari kecerdasan emosional ya. Karena peka terhadap lingkungan. Tahu lingkungan ini ada orang dua ngomong nih, nggak boleh lewat sembarangan gitu kan. Jadi tahu situasi bagaimana. Kalau kecerdasan intelijensi kan tidak mengarah ke situ. Mungkin teorinya tahu ya, cuman kan harus diterapkan dilakukan begitu, sehingga tahu nih bahwa ini tuh harus seperti apa, pakem-pakemnya seperti apa gitu. Seperti tadi contoh di awal tadi, tahu bahwa klien misalkan bisnis dia salah gitu, tapi karena kita tidak tahu bagaimana harus dia marah, kita balas dengan kemarahan. Malah merugikan kita sendiri, karena ya udah dia memutuskan nggak jadi berbisnis dengan dan lo gitu kan, istilahnya gitu kan. Itu kecerdasan emosional yang kurang, yang walaupun intelijensinya bagus begitu ya, itu merugikan sendiri begitu ya. Iya, karena kan juga proses kecerdasan emosional itu salah juga satunya mungkin di mana kita tahu nih mengenali emosi kita apa, lalu bagaimana kita harus bereaksi. Dan bagaimana kapan reaksi itu harus dimunculkan. Itu kecerdasan emosional kan. Dan artinya gini, lagi sedih nih tapi aku harus menghibur orang-orang. Kan nggak mungkin kita menunjukkan kesedihan kita di kayak selebritis ya, mengisi acara. Mau kayak apa masalahnya di belakang kan tidak mungkin ditampilkan di layar. Nah, itu kalau tidak punya kecerdasan emosional yang bagus, aku lagi sedih nih gitu, nangis-nangis. Orang klien pun akan nggak profesional, ngapain ngomong urusan pribadi di muka layar kita. Itu yang tidak kita butuhkan dalam layar kita. Walaupun kita punya intelijensi yang bagus sekali begitu ya, materi yang akan disampaikan sudah tahu nih apa. Tapi karena moodnya buruk, kita bawa-bawa, kita tidak bisa menjaganya. Jadi harus tahu nih, ini harus mengontrol dirinya seperti apa nih. Aku punya masalah, kita letakkan dulu masalahnya, kita harus fokus ke sini. Itu kan juga proses kecerdasan emosi itu berperan. Gitu. Nah, saya kira jelas sekali ya Sobat Podcast. Contoh yang terakhir ini paling jelas nih kalau buat saya sebagai seorang presenter juga, ketika mood lagi buruk sekali, padahal detik-detik mungkin 1 jam sebelum berangkat menuju ke lokasi tiba-tiba terjadi peristiwa. Kecerdasan emosional sangat diperlukan di sana. Walaupun kita saya sudah siap secara materi. Panik kan pasti panik dan segala macam, terus gimana nih? Ketika terjadi. Oke. Sangat jelas, itu otomatis akan mengganggu karir tuh. Iya, betul kan, karena tidak profesional di mata ini kita klien kan, kita. Atasan kita juga. Termasuk juga dalam berkeluarga juga ya tentunya. Karena bagaimana kita melihat
Sama seperti kita melihat orang tua kita dengan kita berhadapan beda zaman. Iya. Kalau hanya berdasarkan intelijensi saja nanti jatuh-jatuhnya ego kan. Betul. Tapi kalau kita melihat, oh ternyata orang sekarang seperti ini ya dunianya. Iya. Sehingga kita mencoba untuk memahami kalau gitu hanya ya. intelijensi dia, aku mau anakku seperti ini gitu. Okay. Tapi kalau kita punya kecerdasan, kita lihat nih, oh anakku tuh punya bakat yang lain. Bakatnya di sini lebih bagus. Oh dia kurangnya di sini nih. Oh berarti dia dibentuk yang baru anaknya. Dalam artian kayak dibantu untuk membuat kreasi yang lain dalam artian gitu ya. Tidak sama dengan harus sama dengan orang tua betul, gitu ya. Tidak fotokopiannya banget. Karena itu menyesuaikan di lingkungan. Oh dia nggak bisa beradaptasi dengan teknologi, jadi harus dibantu di mananya. Kayak gitulah modelnya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Nina. Ini sudah banyak contoh dan sekali lagi sobat podcast ya. Terkait dengan kecerdasan emosional dan juga intelijensi seberapa penting. Nana bisa memilah sendiri dari kehidupan sehari-hari sobat podcast, melihat lingkungannya dalam dengan keluarga, dalam pertemanan, juga mungkin kalau yang sudah bekerja dalam karir begitu ya Naya. Betul. Seberapa penting sih sebenarnya apa yang mungkin dirasakan sehari-harinya? Apakah saya ini ternyata cerdas secara intelijensi tapi kok kayaknya nggak berkembang karir saya? Jangan-jangan kecerdasan emosionalnya belum terbangun dengan baik begitu ya. Nah, itu bisa atau melihat mungkin teman kok karir dia bagus, kayaknya kemampuannya di bawah saya, dia mungkin kadang-kadang ada gitu ya. Oh ternyata dia bagus dalam kecerdasan emosionalnya, mungkin seperti itu, penyampaiannya segala macamnya. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing yang bermanfaat buat sobat podcast, dan kalau masih ada pertanyaan atau ingin sharing juga pendapat begitu, pengalamannya silahkan disampaikan di kolom komentar. Tentunya kalau ada yang menarik atau mungkin perlu diulas lagi, ya kita bisa ulas lagi ya. Nggak ada apa-apa kan? Nggak masalah. Oke, itu dulu. Terima kasih buat Ratna. Sampai jumpa di episode berikutnya.